tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Ini istilah-istilah yang sama saja. Intinya dia sholat malam. Cuma sholat Ramadan diistilahkan dengan tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Karena setiap muslim dan muslimah punya peluang mengerjakannya. Dia begitu selesai ba'diyah isya, langsung bisa dikerjakan. Gitu kan? Kalau sholat tahajud umumnya, itu Nabi SAW sering kerjakan setelah tidur, atau beliau terlambatkan di awal malam, kayak kita sekarang sekitar jam 12 malam. Tapi tarawih boleh dikerjakan setelah ba'diyah isya. Minimal agar umat Islam ini, antum semua ini pernah ngerjain tahajud setahun sekali. Itu minimal. Karena kalau enggak maka tidak ada sholat tahajud tuh. Kebiasaan kita atau terbiasanya kemarin kita sholat tarawih itu adalah sebuah hal yang harus dijaga setelahnya. Karena jiwa kita sudah mulai terbiasa, sudah terpaksa tadi kan, sudah dipaksa tanda kutip untuk mengerjakan sholat ini. Dan ada satu rahasia yang luar biasa di sini dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga kalau tidak salah diriwayatkan oleh Hakim. Manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan mereka menerlambatkan sahur. Begitu azan buka puasa, ambil kurma 1-2 butir, minum air, sholat dulu. Habis itu baru kembali makan supaya perutnya nggak kaget dan maghribnya nggak ketinggalan. Sahur dianjurkan diterlambatkan, makin dekat azan makin bagus. Umumnya kalau saya tanya jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, Anda biasa bangun sahur berapa jam sebelum subuh? Umumnya jawabannya 1 jam. Umumnya. Kalau ibu-ibu ada yang jawab kadang-kadang 2 jam Ustaz karena butuh persiapan masak. Baik, anggap makannya, mulai makannya. Oh, sejam sebelum subuh. Baiklah. Apakah Bapak Ibu sadar kemarin kita Ramadan itu tanda kutip lagi ya, dipaksa oleh Allah untuk bangun. Ya, tanda kutip ini berarti bahasanya ini bahasa untuk mempertegas saja. Jadi tanda kutip dipaksa oleh Allah SWT bangun untuk sahur di waktu itu sejam sebelum subuh, dan itu adalah sepertiga malam. Masuk dalam sepertiga malam yang disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tertinggal sepertiga malam Allah pencipta langit dan bumi turun datang ke rumah kita. Kita kalau mau ngajuin proposal ke wali kota atau gubernur, kita datang ke kantornya, antri, dan juga ya mungkin diterima, mungkin tidak. Tidak pernah gubernur datang ke rumah kita. Tapi ini tidak. Setiap malam Allah pencipta langit dan bumi, pemilik segala satunya turun ke rumah kita, datang. Kemudian pada saat Allah Subhanahu wa taala turun bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong? Saya kasih. Adakah yang punya hajat saya penuhi? Adakah yang bertobat saya ampuni? Setiap malam kita sudah dilatih sebulan, tanda kutip tadi, dipaksa bangun dengan sahur itu agar terbiasa bangun di waktu yang mulia itu. Kenapa sekarang Bapak Ibu nggak bangun? Kembali ke standar godaan setan, nanti ngantuk kalau kerja, nanti begini, nanti begitu. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan iyakan setan. Lawan. Insya Allah baik. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam mau tidur, maka akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Kepalanya, perut dan dadanya, serta kakinya. Kalau dia bangun, dia baca doa bangun tidur, memuji Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya, maka terbuka ikatan yang di kepalanya, di wajahnya. Kalau dia wudu, di sini ulama hadis mengatakan wudu sholat tahajud atau wudu sholat subuh, intinya bangun malam. Wudu terlepas ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, maka terlepas ikatan yang ketiga, dan engkau akan temukan orang itu paling bahagia pada harinya. Subhanallah, coba praktekin. Biar kita tidur hanya 3 jam malam. Begitu waktu bangun sholat malam tahajud 2,5 jam aja sebelum subuh deh, bangun sholat. Kemudian azan subuh coba sholat di masjid. Pastikan habis sholat subuh itu kita luar biasa semangatnya. Gak ngantuk, gak capek, gak apa. Berapa kali saya praktekin, tidak ada masalah sama sekali.
Tapi kalau kita memang dasarnya tidur malas, nggak uduk sebelum tidur, nggak baca zikir sebelum tidur, kacau balau, dosa semua yang ada, maka biar 8 jam, 10 jam dulu nggak cukup-cukup. Ngantuk aja terus. Sudah janji Nabi SAW, terlepas dari ikatan syaitan. Maka bangun di waktu ini. Salat malam, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, afdalus salah ba'da salatil maktubah, salatul qiyam. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Jadi kerjakan salat malam. Sudah terbiasa, kerjakan sekarang.